Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892050022. Di video kali ini saya ingin membahas materi tentang Ma'rifatullah untuk memenuhi proyek tes ujian akhir semester atau UAS mata kuliah agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu Ma'rifatullah, meneratas jalan menuju Allah SWT. Ma'rifat yaitu bagian dari disiplin ilmu tasawuf yang memberikan urgensi yang penting dalam kehidupan manusia dalam mengenal Sang Pencipta melalui sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi yang diinternalisasikan di dalam kehidupan Rasulullah. Kata ma'rifat menerangkan kaitannya dengan konsep spiritual Islam di dalam Al-Quran. Memang tidak ditemukan secara harfiah, akan tetapi kata ma'rifat dapat digali dari pemaknaan yang mendalam sehingga makna ma'rifat yang menjadi inti kegiatan kesufian dari substansi berbagai pancaran pesan dalam Al-Quran. Untuk ma'rifat menurut substansi Al-Quran memiliki maksud sebagai pengenalan yang baik serta mendalam berlandaskan pengetahuan yang menyeluruh, serta mendalam dan rinci sehingga membuahkan kesadaran spiritual dalam diri manusia untuk senantiasa melakukan amal yang baik, dan ma'rifat pun sebagai media untuk mendekatkan diri hubungan yang sangat dekat dan baik kepada Allah. Selanjutnya yaitu konsep Ma'rifatullah menurut tokoh pemikir Islam dan Quran. Yang pertama yaitu menurut tokoh pemikir Islam, yaitu Al-Ghazali, bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat Ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia dapat mencapai derajat Ma'rifatullah tergantung pada kemampuannya, kesadaran dalam mengenal diri sendiri. Juga sebaliknya, manusia yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya melalui tanda-tanda kauniyah atau wahyu maupun akliyah atau akal. Tokoh yang kedua yaitu Al-Husain bin Mansur Al-Alaj. Seorang hamba Allah SWT sudah mencapai ma'rifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana ilham sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi serta dikarunia hikmah yang luas yang menyebabkan seorang tersebut penuh dengan hati yang tentram. Tokoh yang ketiga yaitu Zu Al-Nun, bahwa ma'rifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat ma'rifat tanpa adanya usaha yang kuat serta keridhoan dan anugerah dari Allah SWT. Untuk tokoh yang terakhir yaitu Rumi, berkata bahwa ma'rifat berawal dari pertama kalinya Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda dari segala ciptaannya, terutama dunia, agar manusia selalu mempelajari segala tanda-tanda kebesarannya di bumi ini, agar terungkap kebenaran dan pengetahuan tentang ciptaannya sebagai landasan untuk mengenal Allah SWT lebih dekat. Sebagaimana dalam hadis Qudsi disebutkan bahwa aku adalah harta berharga yang tersembunyi dan aku ingin diketahui sehingga aku menciptakan dunia. Selanjutnya yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan Ma'rifatullah atau pengenalan Allah SWT. Yang pertama ada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat akliyah. Yang kedua, Quran surat Ar-Rum ayat 20-24, yaitu mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat akliyah. Yang ketiga, Quran surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Yang keempat, Quran surat Al-An'am ayat ke-12, yaitu mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Dan yang terakhir Quran surat Muhammad ayat 19, yaitu mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Surat yang keenam yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 72 sampai 73, yaitu mengenal Allah melalui ayat kauniyah.
Yang ketujuh, Quran Surat Fatir ayat 28, yaitu mengenal Allah melalui ilmu, takut, dan tauhid asma wa sifat. Yang kedelapan, Quran Surat Ad-Dariyat ayat 20-21, yaitu pengenalan Allah melalui marfatul nafs. Yang ke-9 yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 78, yaitu pengenalan Allah melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. Ayat ke-10 yaitu Quran Surat Luqman ayat 23, yaitu pengenalan Allah melalui berita wahyu dan hati. Ayat ke-11 Quran Surat Al-A'raf ayat 179, yaitu pengenalan Allah melalui hati, mata, dan telinga. Yang terakhir Quran Surat Al-Anfal ayat kedua, yaitu pengenalan Allah melalui Quran dan hati. Selanjutnya yaitu konsep marifat dalam tasawuf. Di sini terdapat 3 konsep, yaitu yang pertama ada marifat al-tauhid atau awam, yang kedua marifat al-burhan wa al-istidlal atau khas, yang ketiga marifat hakiki atau khawas al-khawas. Untuk konsep marifat yang pertama yaitu marifat al-tauhid atau awam. Sebagai marifatnya yang dimiliki orang awam, yaitu marifat yang diperoleh kaum awam atau orang-orang biasa dalam mengenal Allah SWT melalui perantara syahadat, tanpa disertai dengan argumentasi. Marifat jenis ini yang pada umumnya dimiliki oleh orang Islam. Orang awam mempunyai sifat lekas percaya, mudah mengikuti kepercayaan, mudah mempercayai kabar berita yang dibawa oleh orang yang dipercayainya dengan tanpa difikirkan secara mendalam. Konsep yang kedua yaitu marifat al-burhan wa al-istidlal atau khas, yang merupakan marifatnya mutakalimin dan filsuf atau metode akal budi, yaitu marifat tentang Allah SWT melalui upaya-upaya pemikiran dan pembuktian akal sehat yang dimilikinya. Pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Marifat jenis kedua ini banyak dimiliki oleh orang-orang berilmu seperti kaum ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan termasuk dalam golongan orang-orang khas. Golongan ini memiliki ketajaman intelektual, keluasan ilmu, sehingga akan meneliti, memeriksa, membandingkan dengan segenap kekuatan akalnya yang mereka miliki. Untuk konsep yang ketiga yaitu marifat hakiki atau khawas al-khawas, merupakan marifat waliullah, yaitu marifat tentang Allah SWT melalui sifat dan keesaannya, diperoleh melalui hati nuraninya dan spiritual yang mendalam. Marifat jenis ketiga inilah yang tertinggi karena marifat ini diperoleh tidak cukup melalui belajar, usaha, dan pembuktian, melainkan pemberian anugerah dari Allah SWT kepada orang-orang sufi atau aulia yang ikhlas dalam beribadah dan mencintai Allah SWT. Untuk topik yang kedua yaitu urgensi dan ciri-ciri marifatullah. Urgensi marifatullah yaitu marifatullah atau insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan hidayah. Mempelajarinya menaikkan keimanan dan ketakwaan atau raf'ul iman wa taqwa. Balasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menjanjikan kebaikan-kebaikan. Yang pertama yaitu al-khalifah, yaitu bahwa Allah SWT menjanjikan untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Quran Surat 24 ayat 55. Kekhalifahan Islam akan muncul kembali sebagaimana yang dinubuahkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa umat Islam setidaknya akan melalui 5 periode dalam perjalanannya hingga hari kiamat nanti, yaitu periode kenabian, periode kekhalifahan yang tegak di atas nilai-nilai kenabian, periode mulkan adan atau penguasa yang menggigit, periode mulkan jabarian atau penguasa yang menindas, dan terakhir sebelumnya datangnya kiamat. Umat ini sekali lagi akan berjaya dengan kembali ke periode kekhalifahan yang tegak di atas nilai-nilai kenabian. Itu saja materi yang saya jelaskan tentang marifatullah. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas.
Sekian dari saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 28920500022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.